Halo my friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel BST Gaming. Kali ini aku lagi nggak ngegame dulu ya guys ya. Kali ini aku lagi tugas di lapangan teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku mau berbagi tips kalau kalian misal driver truk, supir truk atau mekanik ya. Saya mau berbagi tips perawatan kendaraan truk ya, terutama ban-ban besar seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke pembahasan teman-teman, jangan lupa untuk bantu follow, subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini teman-teman ya. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi teman-teman. Perawatan ban truk itu mencakup pemeriksaan ya tekanan angin secara rutin setiap 2 minggu sekali. Nah, gunanya untuk menjaga kapasitas muatan agar tidak berlebih. Rotasi setiap 10.000 km sampai 15.000 km, serta perlu kita lakukan praktek ini untuk mencegah keausan atau risiko pecah meletus ban ya teman-teman. Nah teman-teman, ada tips tambahan lagi teman-teman ya, kalau kalian driver truk yang bermuatan berat gitu ya. Yang paling pertama itu sebelum kita jalan itu kita harus periksa dulu tekanan angin yang ada di ban kita. Jangan sampai ban kita ini kekurangan angin. Kalau kekurangan angin nanti dia nggak akan seimbang, akan gelempang nantinya. Dan yang ditakutkan, takutnya nanti truknya akan terguling teman-teman, apalagi dalam kondisi muatan gitu ya. Sangat penting dalam memperhatikan tekanan angin. Pastikan tekanan angin udara sesuai rekomendasi dari pabrikan, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah ya, sekitar ukuran 90 sampai 100 psi ya. Sedangkan ban belakang membutuhkan 100 sampai 110 psi. Karena ban belakang itu menopang muatan ya biasanya teman-teman ya. Beda dengan bus ya. Kalau truk itu 100 sampai 110 psi. Tekanan yang kurang membuat ban cepat panas dan boros bahan bakar. Artinya dia nggak akan seimbang gitu ya. Akan jadi boyot kalau bahasa Sundanya itu ya. Alot kalau ini. Terus yang kedua, yang namanya truk pasti kan kita akan dihadapkan dengan muatan berat ya. Kalau bisa hindari beban berlebih ya, atau overloading ya, seperti truk odol ya, kayak gitu ya. Sesuai ban dengan indeks kapasitas ban. Muatan berlebih menekan dinding ban dan secara ekstrim sehingga dapat memicu kerusakan secara struktural. Mungkin kalian pernah lihat ya, ban ketika melaju tiba-tiba dia meletus. Dan kebanyakan ketika ban tersebut meletus itu dalam kondisi kecepatan rendah teman-teman. Karena apa? Selain tekanan dari muatan itu sendiri, juga dia dibebani dengan tekanan rem ya teman-teman. Jadi semuanya berkumpul di titik belakang. Dan kebanyakan yang meledak itu ban belakang teman-teman. Karena yaitu tadi ya, karena kelebihan muatan. Lalu yang selanjutnya adalah rotasi ban secara rutin. Tadi ya, seperti di 10.000 meter sekali kita coba pindah-pindahkan ban ya, untuk menjaga keausan ban ya. Karena ban dapat menerima beban dan gesekan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi wajib kalau ada waktu gitu kita dipindah-pindahin dulu gitu, yang dari kanan ke kiri, ke kiri ke kanan ya, supaya ini teman-teman aman gitu ya. Selanjutnya, kalau mobil kita, truk kita itu selalu jalan terus tanpa ada jeda, alangkah baiknya kalau di siang hari berjalan, teman-teman harus usahakan menggunakan metode stop and go. Jadi setiap berapa kilometer sekali kita berhenti dulu untuk mendinginkan ban. Terus yang selanjutnya, bersihkan alur ban. Rutin mencabut kerikil-kerikil atau benda tajam yang terselip di sela-sela kembang ban agar tidak menusuk ke dalam lapisan karet.
Oke, yang terakhir itu ada cek kondisi fisik, apakah ada benjolan atau retakan pada karet terutama dinding ban atau tapak yang sudah mencapai batas keausan minimal TWI. Jadi ya itu tadi ya teman-teman, kesimpulannya beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah dari secara visual kita cek apakah terjadi benjolan terutama pada ban vulkanisir teman-teman. Ban vulkanisir ini dia direbus ulang, dimasak ulang, dan kualitasnya akan sangat beda dengan ban baru. Jadi ini wajib ya. Kebetulan di depan kita ini adalah juga ban vulkanisir teman-teman. Kita lihat ya, bannya besar sekali, kembangannya, jarak sumbu rodanya juga wah ini ya teman-teman bisa terlihat ya. Terus ukuran tekanan angin tadi ya dibahas juga di sini. Kalau teman-teman nggak tahu karena ribet bang, nggak ada bisa ngukurnya. Kalian kalau tiap habis ini ada tambal ban yang kira-kiranya cukup buat parkir, teman-teman langsung aja periksa ke ini buat cek angin, bilang aja gitu ya ke tukang tambal bannya. Mereka sudah paham kok, rata-rata mereka memiliki alat tekanan angin tersebut ya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir ketika pecah ban gitu ya. Dan perlu diperhatikan kalau misalkan terjadi pecah ban, biasanya tekanan yang di dalam ini dia akan mengeluarkan suara yang sangat mengagetkan sekitar gitu ya. Biasanya seperti itu teman-teman. Dan alangkah repotnya lagi kita kalau misalkan kita mengalami pecah ban di daerah-daerah sepi atau di daerah-daerah yang jarang pemukiman ya, itu akan sangat merepotkan kita sekali. Ya paling solusi akhirnya akan kita geladak ya sampai menemukan bahu jalan ya, karena kalau misalkan nggak dipindahkan ke bahu jalan ya nanti akan menjadi penyebab kemacetan panjang gitu ya. Nah ini juga gitu ya. Nah itu supaya tidak terjadi ya perlu saran-saran itu tadi ya teman-teman. Terus teman-teman kalau misalkan kalian lagi stop and go atau istirahat, coba sesekali teman-teman siram si ban tersebut menggunakan air sabun teman-teman, supaya apa ya, ini bukan fakta ya, tapi mitos gitu ya, ya lebih adem aja gitu ya gitu ya. Seperti yang diajarkan dulu sopir-sopir senior ya, guru-guru saya tuh kalau misalkan lagi stop and go biasanya dia mengambil air ya dicampur sabun lalu disiramkan ke ban gitu ya. Nah mungkin teman-teman kalian ada masukan-masukan lain atau tambahan-tambahan lain terkait perawatan ban secara mandiri. Kalau ada silakan masukkan di kolom komentar ya teman-teman. Kendaraannya lagi banyak muatan gitu ya. Nah itu kita harus benar-benar memperhatikan jangan melebihi kecepatan yang sudah distandarkan, disesuaikan gitu ya. Oke, itu saja mungkin. Nanti saya lanjutkan kembali teman-teman ya di tips selanjutnya. Teman-teman, untuk tips yang selanjutnya, kalau mau menjaga nilon ini supaya tetap bagus ya, tidak kelihatan keruwok gitu, itu setiap selesai pemakaian, baik dalam kondisi udaranya suhunya panas ataupun hujan, jadi teman-teman disiram dengan air sabun ya, supaya yang ini tidak ngelotok-ngelotok gitu teman-teman, untuk menjaga perawatan ininya gitu supaya lebih
sedangkan untuk sampo ban itu hanya mengkilapkan area pinggirnya saja ya. Jadi kalau disiram air sabun partikel yang dari air hujan atau dari air yang kotor itu bisa hilang gitu ya, jadi tidak mengganggu pada ini kan lihat. Lalu jangan lupa tips yang terakhir teman-teman, jangan lupa kita siapkan ban cadangan. Fungsinya kalau seumpama ban kita ada mulai terasa dari salah satu ada yang gleang-gleong, itu lebih baik segera diganti saja. Itu bisa diakibatkan karena faktor kurang angin. Jadi contoh kasus kondisi kita lagi di perjalanan itu jauh dengan tukang ban gitu atau tukang nitrogen, jadi lebih baik kita ganti saja ya, daripada nanti dipaksakan muatan berat tiba-tiba ada sesuatu terjadi pada ban kita, mending diganti aja ya, paling nggak nyampe 1 jam ya teman-teman. Nah itu saja mungkin tips yang dari saya menurut pengalaman pribadi. Saya doakan mudah-mudahan jangan sampai mengalami kejadian bucat ban di tengah jalan jauh dari mana-mana kondisi malam hari atau hujan lebat ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.